Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, oke, ditemani sesi di sini ya. Aku bakal lanjutin lagi untuk pembacaan November 2021 dan ini untuk zodiak Aquarius. Oke, Aquarius, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak. Energinya bisa terbalik ya. Bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu ya. Lalu energinya bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, karir ya, atau apapun juga yang ada di dalam hidupnya kamu. Oke. Dan ini bisa terjadi udah di Oktober ini ya, karena aku masih bacanya di pertengahan Oktober. Ingat ya, energi itu nggak memiliki waktu, jadi dia bisa bermain kapan aja ya. Walaupun kita nentukan untuk November, namun dia tetap kapan aja bisa terbaca, tetap bisa resonate ya. Oke, dan kalau memang tidak sesuai dengan yang kau mau ya, jangan dipaksakan untuk tonton. Kau bisa untuk cari pembacaan yang sesuai dengan yang kau mau. Oke, aku menawarkan untuk counseling ataupun personal reading secara psikologi, spiritual, astrologi ya, dan tarot ya. Oke. Kita lihat Aquarius oracle-nya. Ada my true safety lies in my capacity to align with the love of the universe. Well, I accept that good things come easily. I'm a super attractor. Lalu ada when I'm connected to spirit, I feel a sense of certainty, magnitude, and is that I've never known before. Dan di the bottom of the deck ada instead of worrying about the future, I know all is well when I'm aligned in the moment. Oke, Aquarius, aku ngerasain banget energi kamu butuh banget istirahat, namun banyak banget entah kerjaan, karir kamu yang memang seperti nggak bisa menunggu ya. Mungkin ada deadline di sini yang kencang banget sebenarnya bermain dalam hidup kamu, dan sangat gimana ya aku bisa bilang, kayak kita banyak banget distract akhirnya gara-gara hal itu ya. Kau ngerti maksud aku? Maksudnya saat kita ngerasa kita ada deadline, kita harus buru-buru walaupun masih lama waktunya ataupun memang udah deket, kita udah ngerjain sedikit banyaknya, cuman tetap aja kita ngerasa terbebani ya. Jadi aku ngerasain banget energi yang terbebani di sini. Bukan ngerasa terbebani dalam hal yang jelek ya, di sini aku ngeliat sebenarnya baik ya. Cuman ya itu tadi, ketakutan akan masa depan yang masih cukup menghantui entah kamu ataupun dia di sini ya. Kita lihat tarotnya. Untuk Aquarius, sebenarnya hal yang baik yang dituju ya. Wow, di flip cardnya di sini ya. Energi kamu tahu, kayak energi seseorang yang ngerasa ini seseorang yang ngarah ke depresi ya. Dia nggak begitu bisa ngehandle stresnya. Mungkin dia ngerasa aku nggak stres ya, aku nggak ngerasa buruk, aku baik-baik aja. Namun sebenarnya energinya memang stres, cuman bukan stres yang benar-benar terasa, cuman stres yang benar-benar dampaknya ke fisik ya. Jadi seseorang sih lelah, aku ngeliat ya, batin dan jiwa rohani, fisiknya juga ya. Oke.
ada Five of Swords, ada ini energi kesedihan yang merasa udah pernah gagal dan takut. Ini bisa percintaan, yang ngarah ke percintaan, yang ngerasa masih bertahan di sebuah hubungan atau menunggu seseorang karena kamu takut gak dapatin seseorang seperti dia, karena kamu takut kamu bisa dapatin lebih buruk dari dia, ataupun kamu bertahan di energi yang gak baik, entah kerjaan, kehidupan kamu, pendidikan yang sebenarnya baik, cuman orang sekitarnya yang gak baik. Ya, dia sebenarnya ngerasa terbebani memang, karena memang nggak kuat mentalnya di sini. Ada Two of Swords, Hangman. Ada energi yang menggantung, memang kencang banget di sini. Ya, ini cukup menyakiti, menyesakkan dada. Ya, energi seseorang yang memang tidak begitu seimbang dalam diri dia, dalam apapun yang terjadi saat ini, ya. Namun bukan berarti nggak bisa ngejalani hidup, bisa tetap ngejalani. Gini loh, posisi benar-benar depresi itu bukan seperti kita ngamuk, kita seperti orang gila di jalan gitu. Walaupun aku yakin nggak ada orang yang benar-benar gila gitu ya. Oke, duduk bagus ya. Ini justru orang yang ngeras menjalani hidup seperti ya patung aja, mayat hidup yang gak ngerasain hidup, jalan aja, dan akhirnya fisiknya capek, jiwanya memberontak, jiwanya pengen keluar dari sarang, ya, dari tempat yang selalu ditutupi, coba untuk diabaikan. Dan ini yang terjadi saat ini, ya. Ada Seven of Pentacles, ada Queen of Cups, Page of Wands, bertahan sakit, pergi juga sakit. Ini definisi seperti itu yang menggambarkan energi saat ini. Aku nggak tahu ini entah kamu ataupun dia. Ingat ya, yang bisa menilai ini adalah kamu, karena setiap dari kalian bisa berbeda. Aku mungkin bilang begini, namun ternyata di kamu terbalik dan di orang lain enggak kan. Jadi nggak bisa benar-benar pasti. Ingat, ini adalah pembacaan general, bukan personal. Five of Cups, seseorang ingin banget sebenarnya moving on, dalam artian melepaskan kesakitan, melepaskan kekecewaan, tapi dia nggak tahu harus gimana, dan caranya gimana juga dia nggak tahu. Di Hermit, wow, King of Cups, ini energi orang yang, sorry ya aku harus bilang, memang mengarah banget depresi, nggak ngerasakan hidup. Si Knight of Cups, Knight of Wands, King of Wands. Last cardnya ada Nine of Wands. Posisi saat ini yang terjadi memang sebenarnya untuk kamu, ya, yang berhubungan dengan energi ini, untuk mengambil keputusan, yaitu memilih diri sendiri dulu. Kenapa? Ketidakseimbangan ini memperjelas banget kalau memang kamu belum siap. Bukan berarti cinta dan kasih sayang ataupun apapun yang kamu inginkan saat ini enggak untuk kamu, bukan untuk kamu. No, semuanya bisa dibilang untuk kamu, baik adanya gitu, memang terbaik untuk kamu. Namun kalau kamunya tidak siap, kamunya tidak mampu, ya itu nggak akan pernah bisa klik dengan energi kamu gitu. Kita kebanyakan ngerasa kitanya siap, padahal ya kesiapan nggak akan pernah bisa benar-benar dikatakan siap kalau energinya sendiri belum siap. Apalagi kalau kita masih stuck di masa lalu. Ini energi Ace of Swords. Stuck di masa lalu, seperti aku bilang tadi, takut kesalahan yang sama terulang lagi, takut menyesal lagi, dan takut akan ketidakpastian masa depan. Kita lihat Oracle
keduanya untuk klarifikasi percintaannya ya. Oke. Sesi. Bobo sudah ya. Oke. Untuk Aquarius. Ada energi begadang di sini ya, kurang tidur atau memang tidak bisa tidur. Ada man holding a coin. Seven chakra. Wow. Community. Energi seseorang membandingkan apa yang dirasakan saat ini, cinta dan kasih sayang dia dengan apa yang dimiliki orang di luar sana. Entah dibandingkan dengan sosial media ataupun artis-artis di luar sana, drama-drama ya. Dan aku harus bilang sama kamu sih, ada envy, ada kecemburuan. Seseorang cemburu, dia tidak mendapatkan cinta dan kasih sayang seperti yang dia lihat orang lain dapatkan. Dan aku harus bilang sama kamu ya, apa yang diperlihatkan orang di luar sana itu bukanlah sebuah kenyataan. Semua dari kita pasti memperlihatkan yang baik aja, itu sudah pasti. Yang buruknya untuk apa kita perlihatkan? Ibaratnya gitu, kita juga happy kalau ngelihatnya baik gitu ya. Ibaratnya kita memperlihatkan yang baik untuk memberikan obat pilu ke diri kita agar kita ngerasa lebih baik kan. Intinya sebenarnya kayak gitu kan. Semua yang kita upload, kita berikan di sosial media itu intinya kayak gitu, untuk kita ngerasa lebih baik. Namun kita lupa ada orang yang bisa lebih ekstrim di sana, yang dia bisa ya mengarah ke pura-pura ataupun menipu keadaan. Karena kalau nggak mungkin nggak ada orang jahat di dunia ini. Semua hal bakal seimbang jadinya. Dan kalau semua hal itu seimbang, semua orang baik, semua orang spiritual, nggak akan ada kehidupan. Justru karena ketidakseimbangan inilah yang menjadikan kamu dan aku ada di kehidupan ini. Karena adanya ketidakseimbangan dalam hal yang baik ataupun buruk. Ya. Jadi apa yang kamu anggap buruk belum tentu energinya itu buruk ya. Dan jika memang cintamu misalnya seperti ini, karena memang harus seperti ini. Karena kamu ready, kamu siap. Jika orang lain belum tentu mereka siap menjalaninya. Ya. Kita lihat di depan decknya ya. Man holding a heart. Rasa yang dia punya sebenarnya kurang lebih sama kayak kamu. Iya, dia menyimpan rasa dan kamu juga menyimpan rasa di sini. Masih ada. Cuman aku ngeliat dia lebih ekstrim. Ekstrimnya adalah dia seperti ngelihat ke masa depan itu. Dia takut. Ya. Dia takut menyesal. Aku nggak tahu penyesalannya nih, I'm sorry ya, agak seperti dia takut kalau dia memilih kamu itu apakah hal yang tepat ya. Aku nggak tahu kenapa dia berpikir seperti ini, namun yang pastinya ada sisi yang memang dia masih belum yakin dengan diri dia sendiri. Ini seseorang yang belum berkomit ya, belum adanya komitmen dengan diri sendiri, dan dia nggak akan pernah bisa berikan ke orang lain dan ke kamu kalau dia belum berkomit dengan diri sendiri. Jadi kalian berdua sama-sama di masa yang kurang lebih kurang baik saat ini ya, dan takut akan masa depan dan jera akan di masa lalu ya. Cuman ya ada outcome yang sedikit berbeda di sini. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini.
Perform a random act of kindness. Write down your goals, dream big. Lalu tune into your inner peace. Seperti pembacaan kamu, tune into your inner peace. Jadi ini energi kamu dengan dia belum damai di dalamnya, belum berdamai dengan masa lalu, kesakitan. Mungkin udah berdamai kamu ngerasanya, tapi rasa jera yang kamu punya di sini membuat kamu takut untuk melangkah, dan itu belum berdamai namanya. Namun artinya kamu menyerah dengan masa lalu kamu dan membiarkan masa lalu kamu hidup di masa sekarang dan di masa lalu. Beda dengan benar-benar menerima, damai. Kamu tahu itu sakit, ngecewain, tidak lagi men-trigger, dan kamu hidupnya di masa sekarang, bukan di masa lalu ataupun di masa depan. Ya, jadi kamu bisa mempunyai mimpi yang lebih indah, yang bisa kamu goreskan, dalam artian kamu bisa gapainya dengan real, tidak sampai kamu berlebihan keinginan kamu jauh dari realita. Ya, kamu bisa melakukan kebaikan yang selama ini nggak pernah kamu lakukan ke diri kamu sendiri. Ya, mungkin kamu ada, I'm sorry, aku ngerasa kamu mungkin menyakiti dengan diri sendiri, entah memukul, mencubit diri sendiri, atau self harm. Ya, please untuk jangan lakukan itu. Jika kamu bisa menyakiti diri kamu seperti itu, ya ibaratnya ya kamu sangat jahat. Kamulah orang yang terjahat untuk diri kamu sendiri, bukan orang lain. Ya, dan aku berharap ini enggak resonate ya. Aku berharapnya hanya selintas saja, mungkin ya untuk peringatan untuk kita semua. Ya, so that's it ya. Ini bakal cukup berat untuk dia ngehandle-nya jika kamu memang ingin menunggu dia, karena holding a coin dan holding a heart. Jadi dia menahan dua hal yang sama di satu waktu. Dan ya, kamu tahu, jika dia keras hati seperti ini, dia bisa menahannya juga sekeras itu selama itu. Jadi ya, jika kamu ingin menunggu, aku rasa kamu harus siapkan mental. Berarti ya kembali lagi keputusan ke tangan kamu. Okay, that's it. I think that's all. I hope that you can enjoy this video. Ya, aku harap ini membantu sedikit banyaknya. Kucingku sudah mau tidur. Okay, see you in the next video. Bye bye.